Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trijata Amaladria. Saya bersama teman saya Jihan Zakwan Afifah dari kelompok 9 akan mencoba mempresentasikan salah satu materi dalam makroekonomi, yaitu keseimbangan pasar terbuka. Di sini kita coba lihat dulu apa sih perekonomian terbuka itu. Jadi perekonomian terbuka itu adalah perekonomian yang disebut juga dengan 4 sektor, yaitu rumah tangga, pemerintah, sektor rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan sektor luar negeri. Jadi kalau dengan perekonomian tertutup, bedanya adalah di perekonomian terbuka itu ada yang namanya sektor luar negeri. Jadi perekonomian terbuka itu identik dengan yang disebut kegiatan yang kita kenal dengan ekspor impor. Jadi kegiatan ekspor itu adalah suatu negara menjual produk produksi dalam negerinya ke luar negeri, sementara negara tersebut juga melakukan impor untuk memenuhi bahan baku untuk pembuatan barang-barang yang mereka produksi sendiri. Kemudian ekspor impor itu dimaksudkan untuk agar suatu negara itu memperoleh pendapatan yang lebih ketimbang mereka menjual secara domestik. Kemudian kita berbicara mengenai aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Jadi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka itu ya berarti ada alur pendapatan, alur pengeluaran di antara 4 sektor tadi, yaitu perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan sektor luar negeri. Jadi ada aliran dari perusahaan, yaitu menggunakan faktor-faktor produksi dari rumah tangga akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Kemudian dari rumah tangga tersebut mereka menerima gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan dan sebagainya. Kemudian perusahaan juga membayar pajak pada pemerintah. Aliran pendapatan yang mengalir rumah tangga juga telah dikurangi dengan pajak keuntungan perusahaan. Kemudian rumah tangga juga membayar pajak ya dari pendapatan yang mereka terima kepada pemerintah. Lalu dari aliran pendapatan tersebut juga jadi rumah tangga, saya bilang tadi, menurut pendapatan dari perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah dari pendapatannya tersebut. Kemudian dari pendapatannya tersebut rumah tangga juga melakukan impor ya, walaupun impor dari luar negeri. Tapi impor itu sebenarnya tidak hanya rumah tangga yang melakukan, pemerintah juga sebenarnya melakukan impor untuk yang saya bilang tadi, memenuhi bahan baku dari barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Kemudian pendapatan rumah tangga yang ada sisanya itu kemudian di saving ya di institusi keuangan atau bank. Kemudian dari bank tadi, dari uang yang diterima sebagai simpanan dari rumah tangga itu nanti akan dialirkan kembali dalam bentuk modal usaha ke investor atau penanam modal yang membutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksinya, sehingga penjualan juga lebih banyak, pendapatan juga lebih banyak. Kemudian pemerintah juga melakukan pengeluaran ya, barang dan jasa, menjual juga, dan kemudian dibeli oleh perusahaan dan rumah tangga yang menjadi pemasukan dari pemerintah. Kemudian alirannya lagi adalah pemerintah atau perusahaan juga melakukan ekspor ke negara lain atas barang yang diproduksi di dalam negeri. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor? Jadi ekspor itu adalah faktor yang mempengaruhi ekspor itu adalah kemampuan suatu negara untuk menciptakan produk yang memiliki daya saing tinggi di pasaran luar negeri. Jadi kita itu kan namanya ekspor itu pasti bersaing dengan barang-barang yang serupa atau sejenis atau barang pengganti. Jadi makanya untuk dilirik dapat di pasar luar negeri tersebut, kita harus memiliki kelebihan dari produk tersebut. Jadi berdaya jual tinggi maksudnya. Jadi itu yang harus dilakukan oleh suatu negara agar ekspornya naik dan meningkat gitu ya. Jadi faktor-faktor tersebut bisa kita kategorikan adalah ya, dari segi mutu dan kualitas barang, harga barang juga yang bersaing, selera konsumen, kemudian kekhususan atau spesialisasi barang tersebut, kemudian juga permintaan akan barang. Jadi kita lihat juga permintaan barang yang dari luar itu yang bisa kita penuhi gitu. Kemudian adalah penerapan atau update dari teknologi sendiri ya. Pastinya sekarang teknologi itu sangat berpengaruh ya dengan terhadap produk yang kita jual, karena
pasti konsumen mengharapkan adalah produk-produk dengan teknologi yang terbaru. Oke, sekian dari saya. Untuk selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi impor akan dilanjutkan oleh teman saya, Jihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Zakwan Afifa. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 9. Faktor yang mempengaruhi impor. Dalam sirkulasi perekonomian terbuka, hanya sektor rumah tangga yang membeli barang dari luar negara atau mengimpor. Namun secara praktiknya tidaklah demikian. Sektor perusahaan dan pemerintahannya juga dapat membeli barang impor. Sektor perusahaan membeli barang mentah dan barang modal dari luar negeri, dan sektor pemerintahan membeli barang konsumsi dan barang modal ke luar negeri. Hubungan yang berpengaruh pada impor dengan pendapatan nasional adalah semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula impornya. Hubungan impor dengan pendapatan nasional. Yang pertama, kurva impor dengan fungsi M sama dengan MY menunjukkan bahwa jumlah impor ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional Y. Semakin besar pendapatan nasional, akan semakin besar pula impor, dan sebaliknya. Bila pendapatan nasional tidak ada Y sama dengan 0, maka secara otomatis impor M sama dengan 0. Kecenderungan mengimpor ditunjukkan oleh besarnya MPM, atau nilai M dikali MPM sama dengan M sama dengan AM atau AY, merupakan slope kurva impor M sama dengan MY. Yang kedua, pada kurva impor sama dengan MO memperlihatkan bahwa jumlah impor tidak ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasional Y. Meskipun tidak terdapat pendapatan nasional Y sama dengan 0 atau tak terhingga Y sama dengan CO, namun jumlah impor tetap ada pada jumlah yang konstan. Yang ketiga, kurva impor dengan fungsi M sama dengan MO ditambah MY menunjukkan kurva impor total yang bersumber dari impor konstan MO dan impor proporsional M sama dengan MY. Hubungan impor dengan pendapatan nasional. Dari gambar di atas, kurva impor dengan fungsi M sama dengan MY menunjukkan bahwa jumlah impor ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional Y. Semakin besar pendapatan nasional, akan semakin besar pula impor. Dan sebaliknya, bila pendapatan nasional tidak ada Y sama dengan 0, maka secara otomatis impor M sama dengan 0. Konsep keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Persyaratan pokok tercapainya keseimbangan perekonomian secara umum adalah bila agregat supply sama besarnya dengan agregat demand, AS sama dengan D, penawaran agregat supply dalam ekonomi tertutup adalah pendapatan nasional Y. Sedangkan dalam sistem ekonomi terbuka, agregat supply terdiri dari pendapatan nasional Y dan impor M. Karena dalam sistem ekonomi terbuka, barang dan jasa diperjualbelikan terdiri dari barang dan jasa domestik Y dan barang-barang yang diimpor M dari luar negeri. AS sama dengan Y ditambah M. Konsep keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Pada pengeluaran agregat AE meliputi 5 komponen, yaitu yang pertama, pengeluaran rumah tangga ke atas barang yang diproduksi dalam negeri atau CDN. Yang kedua, investasi swasta atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atau G. Yang keempat, ekspor atau X. Yang kelima, pengeluaran ke atas impor atau M. Dalam persamaan, AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Konsep keseimbangan dalam perekonomian terbuka.
dalam konsumsi atau pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan ke atas barang impor. Persamaan seperti ini, C sama dengan CDN ditambah M berdasarkan persamaan-persamaan yang ada di atas dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Nilai C adalah dari persamaan CDN ditambah M. Dalam keseimbangan pendapatan nasional pada perekonomian terbuka akan tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X atau Y sama dengan X ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.